Di sekitar kita ada begitu banyak makhluk hidup yang berbeda-beda, mulai dari tumbuhan, hewan, hingga mikroorganisme. Tetapi bagaimana sih cara kita mengelompokkan mereka? Nah, di video ini kita akan belajar tentang keragaman hayati dan klasifikasi makhluk hidup yang ada di bumi. Yuk simak dan temukan betapa menariknya dunia kehidupan di sekitar kita. Sekarang kita masuk nih ke materi keanekaragaman hayati dan klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, jangan lupa disimak ya. Oke, di sini ada pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversity adalah variasi atau perbedaan bentuk kehidupan yang ada di bumi, baik itu dari segi spesies, gen, maupun ekosistem. Keanekaragaman ini mencakup seluruh organisme hidup dan interaksinya dengan lingkungan tempat mereka hidup. Komponen keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada keanekaragaman genetik, yang kedua ada keanekaragaman spesies, dan yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem. Selanjutnya ada ancaman keanekaragaman hayati. Yang pertama ada penggundulan hutan, yang kedua adalah perubahan iklim, yang ketiga pencemaran lingkungan, yang keempat ada perburuan dan perdagangan ilegal, yang kelima ada invasi spesies asing. Nah, di sini ada upaya pelestarian nih guys. Yang pertama ada konservasi alam, yaitu pendirian Taman Nasional, Suaka Marga Satwa, dan Cagar Alam. Lalu yang kedua ada pengelolaan SDA yang berkelanjutan, yaitu penggunaan sumber daya alam secara bijaksana tanpa merusak ekosistem. Yang ketiga ada pendidikan dan kesadaran lingkungan, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keanekaragaman hayati. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah proses pengelompokan organisme-organisme berdasarkan kesamaan ciri atau karakteristik yang dimiliki. Klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah identifikasi, penelitian, dan pemahaman mengenai hubungan antara organisme. Nah, sekarang kita masuk ke sistem klasifikasi makhluk hidup nih guys. Pada awalnya, klasifikasi makhluk hidup menggunakan sistem binomial, nomenklatur, yang dikembangkan oleh Carolus Linnaeus. Sistem ini mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi beberapa tingkatan hierarkis, yaitu ada 1 domain, merupakan tingkat klasifikasi tertinggi yang membagi makhluk hidup menjadi 3 domain. Yang pertama ada archaea, yang kedua ada bakteria, dan yang ketiga ada eukarya. Dan yang kedua itu ada kingdom. Di bawah domain, kingdom adalah pembagian utama makhluk hidup. Terdapat 5 kingdom utama, yaitu ada monera, protista, fungi, plantae, dan animalia. Nah, yang ketiga itu ada filum, dan yang keempat ada kelas. Dalam filum terdata terdapat kelas mamalia atau mamalia aves atau burung, reptilia atau reptil. Yang kelima itu ada ordo. Contohnya itu dalam kelas mamalia terdapat ordo karnivora atau hewan pemakan daging. Yang keenam itu ada famili. Contohnya itu dalam ordo karnivora terdapat famili Felidae atau kucing-kucingan. Yang ketujuh itu ada genus, mencakup beberapa spesies yang memiliki kesamaan ciri. Sebagai contoh dalam famili Felidae terdapat genus Panthera atau harimau singa. Nah, yang kedelapan itu ada spesies, tingkat klasifikasi yang paling spesifik. Sebagai contoh itu ada Panthera leo, adalah nama spesies dari singa. Penggunaan nama ilmiah. Nama ilmiah menggunakan 2 kata atau binomial yang terdiri dari genus dan spesies. Contohnya manusia disebut Homo sapiens, di mana Homo adalah genus dan sapiens adalah spesies. Nah, kita masuk nih ke ciri-ciri klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama ada berdasarkan kesamaan ciri-ciri morfologi, fisiologi, dan genetik. Yang kedua sistematis, dan yang ketiga hierarkis. Ada kategori yang lebih luas dan kategori yang lebih sempit. Nah, di sini ada alasan dilakukan klasifikasi. Yang pertama mempermudah identifikasi, kedua mengenal hubungan kekerabatan, mengetahui hubungan evolusi antar spesies dan kelompok organisme, dan yang ketiga itu mempermudah penelitian. Nah, jadi kesimpulannya itu keanekaragaman hayati dan klasifikasi makhluk hidup adalah konsep penting dalam ilmu biologi yang membantu kita memahami kompleksitas kehidupan di bumi. Keanekaragaman hayati mencakup berbagai bentuk kehidupan, baik dari segi genetik, spesies, maupun ekosistem yang saling mendukung satu sama lain. Sementara itu, klasifikasi makhluk hidup membantu mengorganisir dan memudahkan identifikasi serta studi tentang makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Pelestarian keanekaragaman hayati menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kehidupan di bumi.
Nah, selesai sudah pemaparan singkat mengenai keragaman hayati dan klasifikasi makhluk hidup. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.